Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Despi, NIM 2021411013 dari kelas masalah 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep dasar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif, kalian tahu nggak apa sih itu wakaf? Nah, jadi wakaf itu merupakan aset penting yang dikelola untuk kepentingan umat. Nah, di mana aset itu ditahan dan dimanfaatkan hasilnya. Nah, itulah yang disebut harta wakaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif itu apa. Nah, yang pertama pengertian wakaf menurut hukum Islam. Dijelaskan dalam Islam di Indonesia pasal kompilasi hukum 215 yang dimaksud dengan yang pertama, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan membanggakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Nah, yang kedua, pengertian wakaf menurut hukum positif dijelaskan pada Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 bahwa Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1, wakaf itu merupakan perbuatan hukum wajib untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ketiga, sejarah wakaf. Nah, pada zaman Rasulullah terdapat dua pendapat. Siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf pendapat? Yang pertama adalah Rasulullah dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Pada masa dinasti, perkembangan wakaf semakin pesat yang dimana pada masa Umayyad Turki Ottoman bahwa wakaf telah mengalami perkembangan yang pesat. Contoh wakaf kereta api Hertz. Nah, perkembangan teknologi juga menjadi bentuk wakaf semakin beragam dan mudah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya dalil wakaf itu terdapat dari dua surah Al-Hajj ayat 77, wa'alu khairul la'allakum tuflihun, yang artinya berbuatlah kebajikan supaya mendapatkan kemenangan. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleha yang mendoakan orang tuanya. Nah, selanjutnya macam-macam wakaf. Nah, yang pertama itu dilihat dari aspek penerima manfaatnya itu menjadi tiga. Yang pertama, wakaf khairi, di mana manfaatnya itu diterima masyarakat umum. Yang kedua, wakaf alaihi, yang di mana manfaatnya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Nah, yang ketiga, wakaf mustahab, di mana manfaatnya oleh semua dari kedua wakaf yang saya sebut tadi. Selanjutnya dilihat dari aspek manfaatnya. Harta benda wakaf juga menjadi kata dua. Pertama, wakaf mubazir, yang dimana manfaatnya langsung diterima oleh makhluk alaihi. Yang kedua, wakaf ismari atau wakaf produktif, yang dimana hartanya bendanya dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaihi. Nah, selanjutnya lihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf itu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, wakaf am, yang dimana diperuntukkan untuk umum. Yang kedua, wakaf khas, yang dimana untuk peruntukan khusus. Nah, yang selanjutnya dilihat dari aspek jangka waktunya itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf mu'abad atau wakaf selamanya, yang dimana itu tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, wakaf mu'akkad, itu wakaf jangka untuk waktu tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa wakaf itu sendiri mempunyai peran penting dalam orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dasar wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.